warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Habib Muhammad Abdul Syami bin Mustafa Al Attas. Di sini ngikutin kemarin saya bikin status Instagram membahas tentang siapa. Nah, yang paling banyak dipilih oleh para netizen adalah sejarah tentang Habib Salim bin Sohibul Rotib Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas Sohibul Jin. Jadi Habib Salim ini termasuk ulama besar dari cucunya pembuat Rotib Al Attas, yaitu Habib Umar. Nah, saya pun termasuk dari runtutan cucunya, makanya saya pun dibilang Al Attas Salim bin Umar. Runtutannya biar kita kenalan dulu siapa saya, yaitu nama saya Muhammad Abdul Syami bin Mustafa bin Muksin bin Muhammad bin Muksin bin Abdullah bin Muksin bin Ali bin Muksin bin Abdurrahman bin Salim bin Sohibul Rotib Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Nah, tentang sejarah-sejarah Habib Salim, kenapa disebut Habib Salim itu Sohibul Jin, atau kenapa alatas-alatas yang berpongkol di Habib Salim bin Umar dibilang pasti dia punya kemampuan atau punya karomah atau punya sedikit kebisaan untuk masalah spiritual gitu loh. Jadi siapa itu Habib Salim? Habib Salim adalah anak, ada yang bilang dalam manaqibnya bahwa Habib Salim itu anak bontot dari Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Nah, Habib Salim berdakwah bukan hanya di kalangan manusia saja, tapi dalam kalangan bangsa yang lain selain manusia, ya terkhususnya bangsa jin. Yaitu Habib Salim bin Umar ini banyak murid-muridnya dalam kalangan. Dalam salah satu ceritanya adalah Habib Salim bin Umar ini punya beberapa ratus hektar pohon korma, perkebunan korma, dan setiap satu batang pohon korma itu dihuni sama satu keluarga jin, dan keluarga jin tersebut adalah yang berkhidmat kepada Habib Salim bin Umar bin Abdurrahman Al Attas, menjadi gurunya, menjadi muridnya, menjadi pesuruhnya Habib Salim bin Umar Al Attas. Ada satu kisah yang menarik. Dulu di Oman ada satu kerajaan yang seorang raja ini punya putri. Putri ini sakit. Putri ini sakit dan gak bisa sembuh-sembuh. Sakit keras. Ayahnya ini, yang seorang raja ini, ambil terus kemana-mana, cari orang pinter atau orang tabib lah, zaman dulu kan disebut tabib, orang tabib yang ngerti penyakit-penyakit yang bukan medis gitu loh. Nah, dicari. Nah, saat itu pun di suatu saat raja ini lagi ngasih bansos lah kalau kita zaman sekarang ini ngomong, sodagar itu ngasih bansos, bantuan untuk orang-orang di kalangan bawah. Nah, tiba-tiba putri ini teriak Salim, Salim, Salim. Nah, kaget, teriak bahwa di situ ada yang dari Huraidoh, ada yang dari Huraidoh yang bernama Salim katanya. Raja itu datanglah ke tempat pemberian bantuan itu dan nanya, siapa di sini yang namanya Salim dari Huraidoh? Nah, bingung, takut, karena di zaman itu masih ada diskriminasi gitu loh. Takut, dia bingung, nggak mau ngaku nih ternyata ada yang namanya Salim. Ternyata tiba-tiba ada temennya nyeletuk, ya raja, ini teman saya namanya Salim dari Huraidoh di Yaman. Akhirnya ditariklah Salim ini, ditanya, kamu bisa nggak ngerti tentang pengobatan? Katanya, nggak ngerti raja, saya nggak tahu masalah itu, cuman nama kamu Salim, bener dari Huraidoh, bener. Ya udah, ikut dulu. Akhirnya orang yang bernama Salim ini diajak ke tempat putrinya itu. Dan putrinya itu, tiba-tiba putrinya itu langsung ngampirin, langsung ngomong, Assalamualaikum, dia bilang gitu. Waalaikumsalam, dia bilang, kamu benar dari Huraidoh, kata tiba-tiba putri ini kesurupan gitu loh. Ada interaksi sama yang ada di dalamnya tubuh putri ini. Benar, katanya. Tolong titipkan salam saya kepada guru saya, kata ini jin. Siapa gurunya? Tanya si Salim ini. Guru saya Syekh Al-Alim
Al Habib Salim bin Syahib Rotib Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Karena saya sudah dulu puluhan tahun berkhidmat kepada Habib Salim tersebut. Nah, jika engkau sudah menitipkan salam saya ke Huraidah, saya akan keluar dari tubuh putri ini. Akhirnya alhamdulillah putri ini sembuh. Dia akhirnya Salim ini minta diantarkan ke Huraidah, dititip salam ke Habib Salim, akhirnya selesai. Dan bahkan saat itu Habib Salim pun sudah nggak ada di dunia, sudah meninggal. Jadi ziarah gitu Habib Salim, titip salam bahwa ada satu bangsa jin yang dulunya adalah berkhidmat kepada Habib Salim, akhirnya pulang di situ. Nah, itulah salah satu cerita tentang karomahnya Habib Salim bin Syahib Rotib Habib Umar bin Rahman Al-Attas. Karena dan di Huraidah sana pun teman kita ke sana tuh ada satu keenahan juga di makamnya Habib Salim bin Syahib Rotib Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Habib Salim ini makamnya sampingan sama Syahib Rotib Habib Umar, dan makbarohnya itu selalu dempet. Jatinya itu loh, kayunya. Jadi kalau kayunya itu direnggangin, dia pasti dempet lagi. Karena ada satu kisah katanya Habib Salim itu anak kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, ini banyak kisah-kisah yang lain, itu salah satunya. Makanya, dan ada juga salah satu cerita juga di dalam manakibnya juga ada satu kainan air bekas mandinya itu bahkan sampai direbutin oleh bangsa jin. Jadi wasiatnya beliau itu saat air bekas mandi saya kalau misalkan tidak cukup untuk untuk kalian, mintalah kepada keturunan saya, kata Habib Salim itu salah satunya. Nah, itu saat dimandiin itu airnya itu diperebutkan sama bangsa jin sampai nyiprat di kulit kudanya beliau, sampai kulit kudanya itu bulu-bulunya habis itu karena ingin keberkahan air dari Habib Salim bin Syahib Rotib Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Makanya kita harus menteladani. Kalau misalkan suatu karomah itu harus diteladani dengan pikiran yang beriman. Karena kalau pikiran kita tidak beriman, kita bakal anggap biasa aja. Wah, itu mah cuma cerita bohong, cerita fiktif. Wah, makhluk gaib itu nggak ada. Jin itu nggak bisa berkhidmat kepada manusia. Jin itu nggak bakal belajar tentang agama Islam juga. Nah, itu karena pikirannya tidak beriman. Tapi kalau pikirannya orang itu beriman, dia bakal melihat karomah itu ke sesuatu hal murni dari Allah Ta'ala. Karena semua karunia yang kita dapat ini dari Allah Ta'ala, bukan dari siapapun. Berkat apa? Berkat amal baik kita, berkat kita menteladani karomah-karomah para wali-wali Allah, dengan kita cinta kepada wali-wali Allah, terus mengikuti jalur jejaknya wali-wali Allah, bahkan kita mengikuti sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu sebagian dikit dari berkah atau manakib atau cerita tentang Habib Salim bin Syahib Rotib Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Banyak lagi kisah-kisah yang wali-wali yang lain, nanti saya akan share di IG saya, dan saksikan terus YouTube saya juga, biar terus kita ini berkembang dan tahu sejarah-sejarah tentang ulama-ulama atau wali-wali Allah, atau sejarah-sejarah di Nusantara ini, bahkan di luar negeri. Jadi tonton terus kisah para wali di channel Feni Rama Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.